Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah malam hari ini adalah malam yang penuh berkah bagi kita semua, di mana malam ini adalah ajang silaturahmi bagi kita semua, sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Balai Arsa dan juga para donatur yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, juga ibu-ibu, para tamu undangan atas kehadirannya malam hari ini. Saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada acara ini yang kurang berkenan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa saya sampaikan bahwa kegiatan ini tujuannya adalah untuk memperkuat silaturahmi antar kita semua, antar warga perumahan Balai Arsa tentunya, kemudian sesama warga sekitar perumahan Balai Arsa. Terutama ini pertemuan pertama kali saya kepada jajaran pemerintah maupun DKM yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini selain tujuannya untuk silaturahmi adalah untuk meneladani suri tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW, di mana kejujuran, keadilan, kasih sayang yang beliau curahkan kepada kita menjadi contoh yang baik. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, kalau kami katakan the best, the leader, dan sekaligus the best manager, di mana dua-duanya sifat itu ada pada beliau. Kami harapkan dengan adanya pertemuan ini kita perkokoh silaturahmi, kita perkokoh rasa saling gotong royong antar kita sesemua, kita perkokoh rasa peduli antar tetangga. Baik Bapak dan Ibu semua, para jamaah sholat sekalian, kita pada malam hari ini patut meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW. Atas keteladanan beliau ini, beliau adalah salah satu contoh di mana menerapkan kerukunan di wilayah tempat tinggalnya. Beliau adalah orang yang bijak dan baik tentunya dalam kepengurusan di tingkat wilayah. Mudah-mudahan keteladanan beliau kita terapkan bersama di wilayah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak solih. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, yes, yes. Assalamualaikum teman semua. Assalamualaikum teman semua. Salam sejahtera untuk semua di malam
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب تغشانا بنوره يا رب أمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مترف يا رب ودي كل مؤذي يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه روحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد روحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور
رأت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي من ليالي المولد من ليالي المولد عبد الله نام يحيى ibun daya Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah Rasul yang penuh suka duka inilah kisah Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rahmatil adiyar tashadu bilayalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وهد الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد dua bulan di kandungan obat ayah daya namun tak jadi dilahirkan ya tidak terjaga sesuai adat yang ada di tuturi Halimah 6 tahun usianya wabah ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rahmatil adiyar tashadu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahmatil atyar tashadu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد adalah tahun usia Abu Thalib pun menjaga rahmat paling membela kecil mengenal Ramaya umur 25 tempat istirahatnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadha syahri asyarifil azhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa tabi'it tabi'ina ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-imam Ma'ruf al-Karhi, man hayya li ajli qira'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'aqqara wa tajammala ta'ziman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'a firqatil ulamina nabiyina wa kana fi ala illiyina au kama qala al ulama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil teruskan karaki mulai. Sohibul Awqaj, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, Sohibul Fadilah Masyaifuddin Alimil Ulama Asatid wal Asatidat, segenap pimpinan pondok, segenap pimpinan Majelis Taklim, seluruh ketua DKM, wabil khusus kasepuhan Masjid Jami An-Nur Amul Karam Bapak Kinardi beserta rombongan,
Al-Mukarram Bapak Kiai Abid beserta rombongan selaku Kasepuhan Masjid Islahul Ummah. Wabil khusus juga ulama setempat, kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya, dijembarkan rezekinya, ditambahkan kesabarannya dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita Nabi kita tercinta dalam menyebarkan syariat ajaran agama yang saat ini sedang diobok-obok oleh orang-orang kafir, bahkan sedang ditinggalkan perlahan oleh umat Islam itu sendiri. Itulah syariat ajaran agama kita doakan mereka memberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada sohibul wilayah, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Tidak lupa kepada sohibul wasilah selaku ketua DKM Masjid As-Salam, beliau yang menghubungi saya, beliau menjadi perantara saya datang ke sini yang saya hormati. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan diwafatkan husnul khotimah. Yang kami hormati seluruh hadirin hadirat sekalian, segenap tamu undangan yang jauh maupun yang dekat, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat saya banggakan, karena dengan perjuangan para panitialah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, diiringi cuaca yang begini indah. Semoga ini memberikan indikasi apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Zat yang senantiasa tidak henti melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita semuanya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Alhamdulillah, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat mengayunkan dua tangan, melangkahkan dua kaki, duduk bersama-sama di lapangan terbuka dalam rangka mengikuti acara. Insya Allah acara ini dipuji oleh agama, dipuji oleh para ulama, dipuji oleh para nabi, dipuji oleh para wali, karena ini merupakan sebuah acara peringatan yang paling besar di antara peringatan-peringatan yang ada di dunia ini, yaitu adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita, semoga Allah tambahkan keimanan keyakinan kita, dan Allah pastikan kita semua meninggal husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan Allah curahkan kepada penutan alam seorang makhluk yang setiap detak jantung dan hembus nafasnya, seluruh hayatan kehidupannya hanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Beliau yang telah mengubah kelompok masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Beliau yang telah mengatakan kelompok masyarakat yang amoral menjadi masyarakat yang bermoral. Beliau yang telah mengubah kelompok masyarakat yang bercerai-berai menjadi masyarakat yang bersatu. Beliau adalah manusia yang telah mengubah kelompok masyarakat yang tidak beragama, yang musyrik, menuju masyarakat yang bertauhid. Itulah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah sampaikan kepada keluarga para sahabat, tabi'in, termasuk berikutnya sampai hari kiamat. Di antaranya kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga bukan cuma mengaku umat beliau, tapi yang paling penting semoga kita diaku menjadi umat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak sekalian, kita doakan mudah-mudahan acara peringatan Maulid di Balai Arsa ini, kita doakan mudah-mudahan langgeng sampai hari kiamat. Insya Allah tahun depan akan lebih meriah daripada tahun ini.
Dan ini saya sudah luar biasa, menurut saya sudah luar biasa. Saya pernah juga diundang Bapak Ibu ke daerah Banten. Saya masuk ke kampung, jalan kakinya sekitar setengah kilo, melewatin sawah begitu, nyampe ke satu perkampungan, satu RT, dan mereka bilang ada penghuni sekitar 100 kakak. Saya dibawa masuk ke rumah Pak RT selaku panitianya. Itu Pak RT lagi ngumpulin, lagi ngitungin bongsang, tahu bongsang? Besek itu buat jemaah sekitar ada 5.000 besek. Padahal yang ada ini cuma se-RT doang. Saya bilang, dan gini saya bilang, Pak RT ini buat siapa? Ya buat jemaah lah dia bilang. Nanti juga katanya Kiai bakal lihat sendiri jemaahnya segimana banyak. Saya kaget. Yang saya pikirin adalah ini dananya dari mana. Waktu itu memang lagi musim-musim ada kampanye begitu. Dia bilang begini, dia bilang alhamdulillah Yai, dia bilang saya memang tidak menolak kalau ada orang yang memberi buat ini maulid. Tetapi kami berusaha untuk mencari sendiri. Mungkin Bapak Yai kita bisa lihat rumah kami banyak yang panggung di sini. Kerjaan kami cuman kuli, yang di sawah, yang di kebun, yang kuli dan sebagainya. Tapi saya selaku RT merasa terpanggil untuk menggerakkan mereka. Saya mengatakan sama warga saya, kalau setiap acara kita harus minta disumbang oleh orang lain, kapan katanya orang sini punya jasa untuk agama? Bapak Ibu, saya merasa tersentuh. Ketua RT bicara demikian. Ini RT yang bakal jadi lurah nanti ini. Sobat otaknya jalan. Bapak sekalian, terus dari mana nih uangnya? Dia bilang begini, acara apapun kalau dibuat dadakan kurang maksimal. Kami merencanakan maulid ini setahun sebelumnya sudah kami rencanakan. Jadi mereka itu bulan silih mulud itu sudah mulai iuran untuk mulud tahun yang akan datang. Saya bilang jadi intinya berapa nih satu kakak di targetnya? Satu kakak cuma ditarget 1 juta. Satu kakak cuma ditarget 1 juta. Tapi itu selama 1 tahun. RT-nya aktif di setiap pengajian. Kalau malam Jumat pengajian, RT-nya yang bawa buku tabungan seolah-olah itu 1 juta, ada ngasih 20.000, berarti tinggal 910 terus itu sampai selesai. Total berikut ada sumbangan dari luar kurang lebih dapat 150 juta. Alhamdulillah. Artinya segala sesuatu kalau direncanakan dengan baik, hasilnya pun juga jadi baik. Ini panggungnya sudah bagus, soundnya sudah bagus, auningnya bagus, jemaahnya kurang bagus, kurang banyak. Insya Allah tahun depan lebih banyak, amin ya robbal alamin. Saya setelah ngaji dari situ tuh sepanjang jalan saya berpikir, ya Allah, betul juga dia ngomong begini nih RT-nya, masa bapak-bapak dirokok sehari 25.000 bisa, kali 10 hari 250.000, kali 1 bulan 750.000, kali 1 tahun 9 juta buat rokok bisa, masa buat tes ngambek juga namanya. Katanya RT-nya, masa warga saya katanya biro kos setahun 9 juta mampu, masa untuk modal 1 juta setahun nggak mampu. Ibu-ibu ngebahas sehari 10.000.
Masa buat bakso jajan bisa, buat ini nggak bisa? Tetangga saya kemarin katanya ulang tahun anaknya habis 10 juta. Kemarin dia syukuran nikahin anaknya, dia habis 100 juta. Karena merasa bahagia lah, anaknya dapat nikmat, dapat punya mantu. Apalagi ini adalah untuk peringatan mau di situ. Sebab itu saya merasa tersentuh. Pulang dari sana, saya akhirnya itu seolah memukul saya sendiri. Dan insya Allah bapak sekalian, Al-Basri juga akan ngikutin mereka. Insya Allah besok tanggal 5 kita akan manggil Habib Syekh Habib Syekh Solo. Tahu ya? Habib Syekh Asegaf Solo. Insya Allah besok kita akan panggil dua koordinator nasional, Salman Amrila. Dan juga saya juga kemarin silaturahmi ke Kementerian Haji dan Umroh. Kebetulan Pak Menteri saya undang, beliau dia bilang sayang tanggal 5 beliau di wisuda beliau ambil doktor baru selesai tahun ini dan baru di wisuda besok di UIN Malang. Insya Allah mungkin wakilnya akan hadir ya, hadir ya besok tanggal 5 Oktober hari Minggu pagi insya Allah. Bapak sekalian, Abi doakan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu korbankan ini semua, satu niatnya adalah untuk mengagungkan lahirnya kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Catat sekali lagi, tidak ada perayaan di dunia yang paling besar kecuali perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Catat Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, tidak ada perayaan yang paling besar di muka bumi ini kecuali adalah perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sebuah organisasi mengadakan ulang tahun hari kelahirannya, mereka terkadang dengan kegembiraannya, dengan sekian banyak materi yang dia korbankan, dengan orang memperingati ini, peringati ini, orang bisa besar-besaran. Kenapa kita dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa besar-besaran? Bapak sekalian, Abi mau tanya sekarang, peringatan 17 Agustus dengan peringatan Maulid besar mana? Besar mana? Besar Maulid. Tidak akan ada negara Indonesia kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis qudsi Allah mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, kalau aku tidak saja menciptakan nur engkau, seluruh jagat raya ini tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercipta, sebab seluruh makhluk ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya saya terima kasih nih sama Karang Taruna, para panitia luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga ke depan kita akan lebih besar lagi mengadakan, amin. Insya. Makanya ketika ada orang mujarah umroh mau haji, itu sunahnya adalah jarah dulu ke makam panggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak akan ada Mekah, tidak akan ada Baitullah kalau Allah tidak menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham semua? Paham semua? Bapak sekalian, ada nggak sih perintahnya ini mengadakan maulid? Bilangin jangan. Bilangin jangan. Bapak sekalian, di satu kampung itu biasanya ada 4 kelompok manusia. Ada yang memang berjuang mati-matian demi terwujudnya acara ini. Abi mohon kepada pengurus paguyuban, termasuk di kampung ini, di Bali Arsa ini, kalau tidak ada orang yang demikian, ini tidak akan terwujud acara ini. Saya nitip kepada ketua paguyuban, tong waka dikubur eta jalma nu kitu ican maot mah. Tong ka dikubur. Yang kedua cuman
ya ala kadar lah menyumbang. Dipentak 100 ngambil 50. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Jangan diomongin. Mendingan nyumbang sedikit daripada kagak nyumbang sama sekali. Ada nggak ngasih apa-apa? Ada nggak ngasih apa-apa? Ada. Jangan diomongin. Yang penting hadir. Ini udah nyumbang enggak? Hadir enggak? Tolong diomongin. Mungkin lagi sakit perut. Yang penting dia jangan benci kepada orang yang mengadakan acara peringatan itu satu aja. Kalau ada orang yang membenci peringatan maulid, Abi mohon supaya dibawa ke dokter. Siapa depan? Oh, aku dibawa ke rumah sakit Marjuki Mahdi. Dibawa, mungkin jiwanya kurang beres. Bapak sekalian, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat tentang puasa Senin Kamis, kata Nabi Muhammad, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka aku mengingatnya dan merayakannya dengan cara berpuasa. Artinya yang pertama kali merayakan peringatan Maulid siapa? Siapa? Yaitu Nabi sendiri, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Bapak Ibu sekalian, memperingati Maulid ini tidak harus dengan acara tablighul akbar begini, tidak selalu. Bisa dengan saum niatkan dalam hati memperingati Maulid, atau cuma sodakoh saja dengan niat memperingati Maulid. Yang penting di hati ini ada niatan untuk mengagungkan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ditanya siapa manusia pertama yang memperingati Maulid, beliau sendiri dengan cara puasa di hari Senin. Paham? Paham? Lalu ayat yang tadi saya bacakan, Allah mengatakan begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, kul bifadlillahi, katakan oleh Muhammad dengan karunia-Nya, wa birahmati, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Para ulama tafsir menyatakan nikmat yang dimaksud di sana adalah nikmat dilahirkannya Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pernah dengar enggak di kampung kita mengadakan peringatan wafatnya Nabi Muhammad? Pernah dengar enggak? Yang ada memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Kalau para ulama, para wali kita dengar adalah memperingati hari meninggalnya para wali. Kan begitu ya? Kenapa? Karena kalau manusia biasa itu ketahuan ada jasa tidak ada jasanya, dikenang atau dikenangnya dari jasa yang diberikan kepada masyarakat setelah dia meninggal. Saat lahir kita nggak tahu ini orang tuh jadi apa. Tapi Nabi Muhammad sudah dimuliakan Allah sejak Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini. Makanya kita peringati lahirnya beliau. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Sebab sesungguhnya lahirnya Nabi itu merupakan a'dhamun ni'am,
merupakan nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang paling agung kecuali nikmat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatahu a'dzamul masaibi, dan wafatnya beliau merupakan adalah musibah yang paling besar buat umat manusia. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya mendoakan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu korbankan untuk kegiatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ma'ruf Al-Karim menyatakan begini, man hayya ali ajli qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Siapa orang yang menyediakan sarana dan prasarana untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa makanan, wa jamma'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan saudara-saudara muslim, wa auqada sedan, dan dia nyalakan sound system, dia nyalakan lampu-lampu, wa labisa jadan, dan dia memakai pakaian yang baru, wa ta'atar, dan mereka berwangi-wangian, yang tujuannya adalah apa? Ta'ziman li maulidihi, dalam hati hanya kita niatkan untuk mengagungkan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'a firqatil ula minan nabiyina wa kana fi a'la iliyin. Insyaallah orang demikian kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan bersama para nabi. Amin. Mereka akan disimpan di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Semoga dikubul Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Terusin. Nggak kesinggung. Bapak sekalian, tetapi ini bukan kewajiban. Mau mengadakan maulid, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Tetapi Bapak sekalian, dengan cara kayak begini, ini banyak hikmah yang kita dapat. Jujur, silaturahmi ini sekarang jadi terwujud. Alhamdulillah. Saya walaupun tetangga, kalau belum pernah diundang, baru kali ini saya datang ke sini. Seandainya Ki Apip juga baru sekarang kan ke sini. Dengan begini, alhamdulillah. Coba angkat tangan. Yang baru kenal Abi Basir kali ini siapa? Coba angkat tangan. Yang baru kenal coba. Baru kenal. Alhamdulillah. Padahal kita iya, mungkin ibu dengar nama tidak tahu wajahnya. Padahal dia nggak jelek-jelek amat. Alhamdulillah. Berkah silaturahmi ini Rasul sempat mengatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsha'alahu fi atharihi falyasirahima. Siapa orang yang ingin diberkahkan rezekinya, amin, dan ingin dipanjangkan umurnya, amin, falyasirahima, dia ini harus banyak silaturahmi. Mudah-mudahan salatunya kepada malam hari ini mengantarkan kita semua dijebarkan rezeki yang banyak yang halal, amin. Dan semoga juga Allah panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak sekalian, dengan maulid ini insyaallah kita akan mengenang sejarah perjuangan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman, kata Nabi Muhammad kepada umatku, la yabqa minal islami illa ismu. Islam itu kelak cuma nama doang. Wala minal qur'ani illa rasmi, itu Quran itu cuma tulisannya doang. Ya'muruna ma sajidallahi wa hiya kharabun min dzikrillahi ta'ala. Mereka bikin masjid bagus-bagus, tetapi masjid kosong, tidak ada yang ngisi. Rasul mengatakan, satu hari akan datang suatu zaman di mana Islam cuma nama doang. Al-Quran cuma tulisannya doang, jarang dibaca oleh orang. Bapak Ibu, saya pernah diundang ke orang yang hajatan.
Waktu itu saya pengen baca ayat gitu, maksudnya saya lupa ayat berapa di mana gitu kan. Saya bilang, Kang coba pinjam Quran sebentar. Ini yang punya rumah nyari Quran, ternyata nggak punya Quran. Sampai nyari katanya ke masjid ngambil Quran. Saya hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi, mengaku orang muslim boro-boro baca boga Quran ge henteu, berarti dia tidak pernah membaca Al-Quran. Anaknya pun juga tidak diajarkan Al-Quran. Sedih nggak Bapak Ibu? Mungkin boleh saya cerita sedikit. Kenapa saya sampai terinspirasi saat pertama datang ke Ciberem? Itu saya membangun pesantren anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Filosofinya Bapak sekalian, ini berawal, saya ini mantan guru madrasah, mantan guru SD, mantan guru SMP, mantan guru SMA. Waktu itu yang paling membuat saya tersentuh, anak-anak lulusan sanawiyah, anak-anak lulusan SMP. Ketika saya mengajar di sebuah sekolah di Jakarta, itu dari 400 siswa baru kita yang mengetes bacaan Qur'annya, Bapak sekalian, itu cuman 10% saja yang sudah lancar bacaan Quran. Langsung saya sambung dengan bacaan sholatnya, hampir sama, kurang lebih hanya 40 sampai 50 orang saja yang sudah hafal bacaan sholat. Sisanya itu 350-an mereka tidak bisa baca Al-Quran. Di situ saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Rasul mengatakan muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinina, perintahkan olehmu anakmu melaksanakan ibadah sholat kalau anak itu sudah mencapai umur 7 tahun. 7 tahun itu berarti pemahamannya dia harusnya sudah ngerti bacaan sholatnya, maksudnya sudah hafal bacaan sholatnya, sudah bisa Fatihahnya. Ternyata boro-boro anak kita usia 7 tahun, anak-anak sudah balik 15 tahun, 16 tahun, mereka banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Mengaku orang Islam. Akhirnya saya berkesimpulan, oh berarti pantas ulama Indonesia sempat menyatakan begini, Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, haji terbanyak, peserta umrah terbanyak setiap tahun ke Mekah itu adalah dari Indonesia. Hanya belum mengatakan, hanya sayang dalam praktek amaliyah Quran, orang Islam Indonesia lebih banyak membesarkan adat istiadat daripada ibadat, lebih banyak membesar-besarkan maksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya salah siapa saudara? Ternyata setelah saya amati bahwa ini yang salah adalah orang tua. Jadi orang tua sekarang itu banyak yang berpikir anak-anak itu suruh sekolah sambil ngaji, suruh sekolah sambil ngaji, sekolah beres ngaji berhenti, begitu kan ya? Bukan suruh ngaji sambil sekolah. Kalau orang suruh ngaji sambil sekolah, sekolah beres ngaji jalan terus. Akhirnya saya muter otak saya, kayaknya sekarang saya harus bikin sekolah SD, SMP yang boarding. Paginya dia sekolah umum, kemudian sore sampai malam dia belajar agama untuk mengimbangi, sebab semua juga ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada memang yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Saatnya sekarang membaca Quran dengan baik, fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Artinya kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu contoh, orang membaca
Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tasdidnya. Harusnya iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Tak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sinarmu kami menyembah dan pada sinarmu kami meminta pertolongan. Bapak Ibu, kalau orang baca Fatihah itu salah, itu sudah batal sholatnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya hanya ingin mengajak di Balai Arsa ini, terima kasih sudah ada TPA ya Pak ya, ini ya, ada TPP, kita dukung bersama. Saya mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi sarjana yang ustadz, amin. Menjadi ustadz yang sarjana, amin. Dia matematiknya bagus, tapi dia juga di masjid subuh yang baca tarhib. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Dia SMP, dia SMA, tapi suruh baca debak bisa, suruh baca Quran paling depan, itu yang kita pengen. Mudah-mudahan nih anak-anak kita di sini nih sekolahnya maju, amin. Agamanya maju, amin. Dan itu tidak bisa disulap. Semuanya adalah proses, perlu dengan proses dan perencanaan yang baik. Semoga kita sebagai orang tua, saya hanya ingin sampaikan Bapak sekalian, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, hatta ijazah S3 sekalipun bukan jaminan manusia akan terhindar daripada neraka. Tetapi kalau anak kita sudah 17 tahun belum hafal bacaan sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, mohon maaf, orang tua jangan berharap masuk ke surga dulu sebelum Allah siksa gara-gara membiarkan anaknya tidak diserahkan kepada guru-guru ngajinya. Bapak Ibu, anak kita yang wajib ngajar siapa? Yang wajib mendidik siapa? Yang wajib mendidik siapa? Yang wajib mendidik orang tua. Karena orang tua, hatta anak sekalipun tetap kalau diajar sama gurunya susah, bapaknya susah. Rata-rata anak-anak itu diserahkan kepada orang lain. Tetapi kita berkewajiban untuk apa? Mendidik. Karena kita nggak bisa mendidiknya, kita serahkan kepada lembaga atau kepada orang yang bisa mendidiknya. Kita serahkan kepada guru ngaji, kan begitu ya? Wayahnya dukung dengan sebaik-baiknya itu pengajian, biar anak kita betah ngaji di situ dan berhasil ngajinya, amin. Setuju nggak begini? Setuju nggak? Bahkan saya sebetulnya pengen ngomong sama Pak Bupati, pengen ngomong sama Pak Wakil Bupati, biar membuat perda bahwa anak-anak yang masuk ke negeri, SMP negeri, itu hanya buat anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah fasih bacaan Qurannya. Untuk apa? Biar TPA dan pengajian di kampung semuanya pada maju dan jadi syarat untuk masuk SMP dan SMA negeri. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Saya tidak mengharamkan sekolah umum, karena saya juga punya SD, punya SMP, punya SMA, walaupun juga saya sakit pakai. Saya pernah dengar ada ceramah yang bikin nyentuh saya gitu. Pokoknya nama budak SMP, SMA, neraka kabeh. Saya bilang, kenapa ngomongnya kasar amat sih? Saya bilang kalau sekolahan itu haram, berarti produknya pun juga tidak boleh kita memakai. Saya menanya sekarang, ini mic, sound system, ini bikinan anak santri atau bikinan anak sekolahan?
handphone, motor, mobil itu bikinan anak santri atau bikinan anak sekolahan? Naik itu pesawat bikinan siapa itu? Itu anak sekolahan. Kalau memang sekolah itu haram, berarti produknya juga jadi ongkoh dia bilang katanya haram, tapi mainnya nyetel handphone. Kata saya, ini handphone dapat siapa yang bikin? Nggak boleh begitulah. Kalau saya mah begini, yang bagus anak tuh suruh ngaji sambil sekolah. Paham nggak maksudnya? Ngaji yang diutamakan, sekolah juga penting, itu bagus. Kita doakan ya. Ini anak-anak yang lagi pada ngobrol nih, besok jadi sajana-sajana yang ulama. Tuh nuker ngobrol wae itu anak sahabat tuh. Tadi eta cacahan wae. Anak sahabat eta. Neng. Sini abi mau nanya, bapakmu siapa namanya? Tapi nu poek wae ieu. Jigana nyeunap jigana popoe kan nyeun jigana. Kita doakan ya anak kita semuanya jadi sajana-sajana yang ulama. Amin. Ya Robbal. Jadi intinya begini. Terkadang orang tua itu lupa. Bapak Ibu, sedih nggak? Itu saya pernah juga datang takziah kepada orang, undang kita takziah. Habib, saya bilang, mana anak-anak ke sini? Bacain tuh Yasin. Saya bilang, bacain tuh Quran. Jangan pada ngobrol aja. Ditanya yang ini nggak bisa ngaji, yang ini nggak bisa ngaji, yang ini nggak bisa ngaji. Disuruh ngogotong nggak ada yang mau, disuruh aja nggak ada yang mau. Saya hanya mengatakan, ya Allah. Padahal orang tua bapak bu, kita berjuang ini untuk anak, 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 ini untuk anak. Ternyata setelah kita meninggal, anak kita tidak bisa mendoakan orang tuanya dan terus mendoakan orang tuanya. Saya hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya berdoa untuk semua warga Balai Asa, jangan wafatkan dulu kita semua sebelum anak-anak kita diberikan pendidikan agama yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya Bapak sekalian, pengajian bapak-bapaknya sudah mulai, Pak. Bapaknya sudah mulai. Lanjutkan. Kalau perlu, karena di sini memang belum ada RT-nya ya. Sama di Puri area juga sananya RT sampai sini nggak ada RT-nya, Pak. Abi juga nggak ada RT-nya di sini. Karena katanya banyak di sini juga katanya yang tinggal di sini cuma pakai domisili, KTP-nya masih KTP Bojonggede, masih KTP Lululiang, masih KTP Cilebut, masih KTP Jakarta, masih campur. Belum jadi orang sini. Cung yang belum punya KTP angkat tangan. Cung yang belum punya KTP angkat tangan. Ada tuh yang belum punya KTP Ciberem belum. Masih KTP-nya KTP sono. Jadi RT juga belum dibentuk. Tapi mungkin nanti ke depan nanti bisa disampaikan ya Pak. Oh biar ada RT-nya jelas. Pengajian ibunya sudah jalan juga ya? Sudah jalan juga ya? Ibunya jalan, bapaknya jalan, anaknya insya Allah kita doa kemudian Balai Asa menjadi kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah Maulid ini Bapak sekalian, semangat kita untuk menjalankan syariat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna masajidallah wa hiya kharabun min dzikrillah taala. Mereka bikin masjid bagus-bagus tetapi kosong, tidak ada penghuninya. Bapak Ibu, kalau katanya gini, di satu kampung itu kalau isya rame, subuh rame, itu ciri kampung itu karena sudah bagus agamanya. Kenapa? Mungkin kalau Johor mereka yang kerja di sawah, kerja di kantor, yang di pasar belum pada pulang. Termasuk asar mungkin juga masih di perjalanan, maghrib masih perjalanan, tapi rata-rata isya sudah ada di rumah, apalagi subuh sudah ada di rumah. Makanya kalau katanya patokannya, standarnya, kalau isya dengan subuh itu adalah sepi, berarti kampung itu memang kampung yang belum diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Balai Arsa ini menjadi kampung yang diberkahi Allah. Amin.
Kita besok lihat ya. Makanya pengajian jangan malam-malam. Takut alasan kenapa nggak subuh? Eta sih mulu dana penting teuing panjadi betul. Nah, jadi ngajinya sore-sore aja biar besok subuhnya nggak kesiangan. Insya Allah. Bapak sekalian, kondisi kayak begini bukan cuma di satu wilayah. Setelah saya tanya di mana-mana ternyata sama kasusnya. Jadi saya harus ngomong sekarang. Jangan mengandalkan pendidikan agama cukup di sekolah negeri. Kenapa? Karena kurikulum di sekolah di kita itu pendidikan agama cuma 2 kali 35 menit untuk anak SD, 2 kali 45 menit untuk anak SMP SMA dalam 1 minggu. Mengajar agama untuk 1 kelas 40 orang, seminggu sekali cuma 2 kali 40 menit. Kira-kira apa yang akan didapat oleh anak-anak? Begitu kan? Itu pun gurunya kalau datang terus. Iya, gurunya kadang kondangan tea, kadang ngabesan tea, anak belajar. Makanya yang bagus itu kita hidupkan TPA-nya, amin. Kita hidupkan pengajian pada maghribnya, amin. Sehingga anak sekolah jalan, ngaji juga jalan. Anak-anak kita SD dapat ijazah, dia juga sudah dapat 1 juz, amin. Ya Robbal, Bapak Ibu syariat nih ya. Anak-anak itu anak-anak yang masuk ke kita di Al-Basiri sini nih, anak-anak SD. Itu pertama yang memang ada yang baru dari, kan semua juga dites dari A, Ba, Ta, Sa, Aba, Tasa, Aba, Tasa. Ibu dari nol. Tapi sekarang anak SD ada yang sudah dapat 16 juz, ada yang sudah dapat 15 juz, yang dapat 10 juz. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ada sebuah kegiatan, ada pengkondisian. Nah, semoga juga di sini minimal anak-anak kita semua jangan sampai mereka akil balik tiba, mereka bacaan sholatnya belum benar. Bacaannya belum benar. Itulah tadi, kalau saja ada perda, anak yang masuk SMP, yang masuk SMA bersyarat harus punya sertifikat TPA, maka guru agama akan maju, pengajian pada maghrib akan maju, dan sekolah juga tambah maju. Insya semoga ya Pak ya, semoga bupati kita melakukan perda untuk menghidupkan Al-Quran di Kabupaten Bogor ini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak sekalian, cukup ya sekiannya? Cukup ya? Cukup ya? Ini udah jam 10:30, sampai jam berapa Pak? Nanti subuh kesiangan gimana? Bapak sekalian, bukan lamanya kita harus duduk di sini, tapi terpenting setelah pulang dari sini, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ubudiyah kita, terutama adalah Bapak sekalian, Allah titipan anak-anak kita semuanya, jangan sampai mereka semuanya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tetapi dia tidak didekatkan kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Bagaimana anak-anak kita mau cinta? Bahkan, Bapak Ibu, boleh nggak juga saya cerita sedikit? Kenapa saya bikin sekolah Kang Apit di sini? Saya lagi di SMP dulu, SMP-nya saya SMP Negeri 7 Bogor. Dulu ada pemilihan siswa teladan sekota Madya Bogor. Saya mewakili sekolah saya. Tahu nggak? Yang menang siapa? Yang dapat itu adalah sekolah Cina, Regina Pacis. Juga sekolah Mardiwana, itu Kristen semua. Disusul sama SMP 1. Saya cuma dapat harapan 3 waktu itu. Setelah saya memahami, dan saya Bapak Ibu sekalian, karena sekolah Regina Pacis ini sekolah Kristen yang di Juanda lampu merah itu, sampai sekarang dia hebat banget. Akademik saya hebat. Yang paling saya sedih Bapak Ibu sekalian, Pak Haji, Ibu Haji saking pengen anaknya di sekolah yang bagus, sampai orang Islam banyak
berantri untuk memasukkan anaknya ke sekolah Kristen. Yang notabene di sana tumbuh sekolah Islam juga, kata saya susah orang ngerti agama, apalagi orang dimasukkan ke sekolah Kristen. Di mana letak pemikirannya? Orang tua membuat pernyataan saat itu, dan jelas anak saya dididik di sekolah bapak, dan saya akan mematuhi peraturan dan tata yang ada di sekolah ini. Kristen loh, tanda tangan di situ. Itu artinya apa? Kita sudah menyerahkan segalanya kepada mereka semuanya. Saya hanya mengatakan innalillahi wa inna. Silakan kalau tidak percaya. Sekolah Kristen di Bogor saja itu bukan orang Kristen yang sekolah, tetapi orang-orang Muslim banyak menyerahkan anaknya ke sekolah Kristen. Di mana sekarang? Giroh Islamnya ada di mana? Saya sempat berpikir, ya Allah, kenapa yang bukan sekolah Islam yang harus yang maju? Doakan Bapak Ibu sekalian, Al-Basir jadi sekolah yang baik, sekolah yang mampu dan saya bersyukur kepada Allah, walaupun SMA kita belum banyak, tapi alumni kita sudah ada yang di Mesir, yang di Yordan, yang di Yaman. Mereka bisa masuk IPB karena prestasi tahfiznya, ada yang di UNES sebagainya, tetapi mereka memang hafalan Qurannya bagus. Doakan Bapak sekalian, lembaga saya, lembaga Al-Basir ini jadi lembaga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga permohonan maaf sebesar-besarnya kalau mungkin Bapak Ibu, sebab anak-anak itu di sini jam 4 mereka harus sudah tahajud bersama. Nggak boleh mereka ketinggalan tahajudnya. Kalau kita mikirnya mungkin kedengeran suara kesini, pasti kedengeran lah kesini Bapak sekalian. Itu saya mohon maaf kalau kegandengan jam 4 sudah ada suara bacaan Quran sudah dianukan, itu membangunkan mereka semuanya gitu kan. Kemudian juga mohon maaf mungkin kalau waktu tertentu ada kegiatan mereka dalam rangka, kenapa? Mereka juga dari orang tua, kita harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, ada hiburannya, ada ngajinya, ada sekolah dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama pimpinan Yayasan Al-Basir kalau ada anak-anak kami mungkin yang juga yang nakal, bukan nakal, namanya anak kecil ya, yang kurang etis di sini, saya mohon. Dan terlebih-lebih sekalian mungkin orang tua kadang-kadang parkir ke sini kalau lagi cambangan, saya mohon ridhonya, mungkin mengganggu ke masyarakat di Balai Arsa, saya mohon ridhonya dari semuanya. Insya Allah semuanya Bapak sekalian, tidak ada di hati ini kecuali saya ingin generasi kita baru menjadi generasi Qurani, generasi pecinta Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengajian ada berkahnya untuk kita semua, dan semoga Allah lindungi keluarga kita semua. Allah tetapkan iman Islam semua, dan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abi Dudung Bashir MM, atau yang biasa kita kenal Abi Bashir atau Abi Dudung panggilan akrabnya ya. Ya, dari Al-Basir Pesantren. Nah, menginjak kepada acara terakhir, tapi sebelum itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasanah dari mau'idah yang sudah diberikan oleh Abi kita, Abi Dudung Bashir, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat serta berkah, khususnya kepada Abi Dudung Bashir. Kita doakan selalu sukses, kita doakan juga beliau menjadi ahli surganya Allah, ya Allah ya Rabbi. Karena apa? Karena senantiasa di setiap langkahnya ternyata adalah mengungkapkan semuanya kebaikan. Dari awal tadi sampai akhir ternyata benar-benar ada poin terpenting yang memang tadi saya garis bawahi. Tadi ada kata-kata dari Abi Dudung Bashir ini yang memang benar-benar menyentuh hati Abi ini tadi. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mengimani dan menjadi pengikutnya yang berkumpul di surga. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, kita benar-benar mendapatkan nasihat mau'idah malam ini yang terpenting dari Abi Dudung Bashir ini.
Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada Abi Dudung Basir, kepada lingkungan di Balai Arsa ini, kepada pemerintah desa, kepada Karang Taruna, kepada seluruhnya Bapak RT, RW, DKM, dan DMI segalanya, dan ada dari pihak keamanan juga kami haturkan terima kasih banyak. Mohon maaf Abi bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila penjamuannya memang kurang berkenan atau kurang, dan semoga kami bisa memberikan lebih di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan terakhir, mari kita berdoa, dan doa akan dibersamai atau dipimpin oleh Ustadzah Hafiz. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم أعز المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين. اللهم أعز المسجد الأقصى إلى رهاب المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.